Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang sesuatu yang sangat penting bagi kehidupan kita sehari-hari. Coba kalian bayangkan bagaimana kita bisa bernapas setiap hari dan dari mana oksigen yang kita hirup itu berasal. Jadi anak-anak, salah satu sumber oksigen berasal dari tumbuhan. Tumbuhan bisa membuat makanannya sendiri melalui suatu proses yang biasanya kita sebut dengan proses fotosintesis. Tahu anak-anak, proses fotosintesis ini sangat penting bagi manusia dan hewan untuk bisa hidup dengan baik. Jadi hari ini kita akan sama-sama mempelajari bagaimana proses fotosintesis itu terjadi pada tumbuhan. Baik anak-anak semua, sekarang kita akan mempelajari tahap demi tahap bagaimana proses fotosintesis terjadi pada tumbuhan. Jadi proses fotosintesis itu terjadi pada bagian tumbuhan yang kita sebut dengan daun. Dan daun ini ibaratnya seperti dapur tempat memasak makanan pada tumbuhan. Jadi di sini ada beberapa langkah demi langkah proses terjadinya fotosintesis pada tumbuhan. Yang pertama yaitu melalui matahari. Jadi tumbuhan membutuhkan cahaya matahari sebagai sumber energi. Jadi cahaya matahari di sini membantu tumbuhan memproses bahan-bahan untuk membuat makanan. Dan di sini Bapak punya satu pertanyaan untuk anak-anak semua, yaitu kira-kira apa yang terjadi kalau tanaman tidak mendapat sinar matahari? Kalau ada yang tahu bisa angkat tangan lalu menjawab. Oke, Yuni, silakan Yuni. Ya, benar. Tanaman tidak bisa membuat makanan dan bisa layu kalau ia tidak mendapat sinar matahari. Dan sekarang langkah yang kedua dalam proses fotosintesis yaitu air, yang dimana tumbuhan juga membutuhkan air. Air ini nanti akan diserap oleh akar dari dalam tanah, kemudian dibawa ke daun melalui batang tanaman. Dan proses yang ketiga yaitu CO2 atau biasa kita sebut dengan karbon dioksida. Jadi tumbuhan mengambil karbon dioksida dari udara melalui pori-pori pada daun tanaman itu sendiri. Jadi kesimpulannya di sini teman-teman atau anak-anak semua yaitu di dalam daun cahaya matahari, air dan karbon dioksida diproses secara bersama-sama. Dan di sini Bapak punya pertanyaan kedua lagi untuk anak-anak semua, yaitu menurut anak-anak apa yang terjadi kalau tanaman tidak disiram dalam waktu yang sangat lama? Wawan bisa? Wawan belum mengerti. Oke Yuni, silakan Yuni. Ya betul, tanaman tidak mendapat air untuk fotosintesis dan bisa menyebabkan tanaman itu mati. Terima kasih Yuni, tepuk tangan untuk Yuni. Oke anak-anak semua, jadi dari tahapan ini proses fotosintesis itu sendiri akan menghasilkan yang namanya makanan bagi tumbuhan itu sendiri yang biasanya kita sebut dengan glukosa. Dan selain itu juga tumbuhan akan menghasilkan oksigen yang nantinya akan dilepaskan kembali ke udara dan dihirup oleh kita sebagai makhluk hidup, baik kita sebagai manusia maupun hewan itu sendiri. Jadi sebelum pelajarannya Bapak akhiri, di sini Bapak punya satu pertanyaan refleksi dan evaluasi untuk kita semua. Jadi di antara anak-anak semua, siapa yang bisa cepat dengan tepat dan benar menjawab pertanyaan ini, Bapak akan memberikan dia hadiah di pertemuan selanjutnya besok. Jadi sebelum pertanyaannya Bapak bacakan, anak-anak silakan hilangkan segala gangguan, fokus, tenang, dan dengar baik-baik apa yang akan Bapak tanyakan. Oke, siap. Pertanyaannya kita mulai. Mengapa manusia dan hewan sangat bergantung pada tumbuhan? Oke, Anggi, silakan Anggi. Ya, benar. Karena tumbuhan menghasilkan oksigen dan juga menjadi sumber makanan bagi makhluk hidup, baik kita manusia maupun hewan itu sendiri. Jadi sekian pertemuan kita hari ini anak-anak semua. Hari ini kita sudah belajar bahwa fotosintesis adalah proses tumbuhan membuat makanan sendiri dengan bantuan cahaya matahari, air dan karbon dioksida serta menghasilkan oksigen bagi makhluk hidup. Oleh karena itu kita harus menjaga dan merawat tumbuhan di sekitar kita. Terima kasih atas perhatian anak-anak semua. Sampai jumpa lagi pada pembelajaran selanjutnya.